Tanggal 4 Agustus, ibadah pagi. Kasih setiamu, ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Mazmur pasal 33 ayat 22. Mari meneduhkan, menenangkan, dan memusatkan hati kepada Tuhan. Saat hening. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah, kami sendiri bermegah tentang kamu, karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. 2 Tesalonika pasal 1 ayat 3 dan 4. Iman yang sejati tidak akan goyah oleh kesukaran, namun justru akan semakin kokoh di tengah tantangan. Itulah yang membedakan antara iman yang sejati dengan yang semu. Orang yang hidup di dalam iman yang semu, ketika mengalami masa yang sukar, akan berputus asa. Artinya, iman yang bersangkutan akan menjadi kedodoran. Sebaliknya, orang yang hidup di dalam iman yang sejati, ketika menghadapi masa yang sulit, justru akan memperteguh penyerahan dirinya kepada Tuhan. Sebagai akibat, kesukaran malahan akan menjadi pintu yang membawa dirinya untuk semakin mendekat kepada Tuhan. Dengan kata lain, kesukaran akan menumbuhkan iman yang bersangkutan. Bahwasanya iman yang sejati akan bertambah teguh di tengah masa yang sukar itulah yang dikemukakan Rasul Paulus di dalam 2 Tesalonika pasal ke-1. Di situ ia menulis bahwa walaupun jemaat di Tesalonika menghadapi penganiayaan dan penderitaan, namun iman mereka semakin bertambah dan kasih mereka seorang akan yang lain bertambah kuat. Berarti tantangan dan kesulitan yang mereka hadapi tidak mengakibatkan iman mereka menjadi surut. Sebaliknya, semakin bertambah teguh. Itulah iman yang sejati. Iman yang seperti itu membuat Paulus selalu mengucap syukur kepada Allah. Singkat kata,
Iman yang sejati tidak akan goyah oleh karena kesulitan, namun bertambah kokoh di tengah kesukaran. Menurut Anda, apakah Anda hidup di dalam iman yang sejati atau justru yang semu? Apakah yang menjadi alasan dari jawaban Anda tersebut? Tuhan, Engkau adalah pribadi yang senantiasa dapat diandalkan. Kasih, kuasa, hikmat, dan kesetiaan-Mu tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Di setiap saat, tak pernah Engkau meninggalkan diriku. Engkau selalu menolong diriku tepat pada waktunya. Engkau mengatur segala perkara di dalam kedaulatan-Mu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, tolonglah diriku untuk semakin bertumbuh di dalam iman dan semakin bertambah kokoh di dalam pengharapan kepadamu. Karena sesungguhnya Engkau menjamin firman-Mu dan tidak satu pun rencana-Mu yang akan gagal. Mengawali hari ini, aku menyerahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Tuntunlah diriku dengan hikmat-Mu, dan sertailah diriku dengan kasih setia-Mu. Engkau tidak pernah tersesat, dan tak akan pernah menyesatkan siapapun juga. Oleh sebab itu, tuntunan-Mu dapat kuandalkan. Kesetiaan-Mu tetap untuk selama-lamanya, dan tak pernah Engkau meninggalkan anak-anak-Mu. Oleh sebab itu, di dalam naungan-Mu, aku merasa aman dan hatiku limpah dengan damai sejahtera. Berkatilah semua yang kukerjakan dan kiranya semuanya itu menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhanku, aku berdoa. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari meneduhkan hati di hadapan Tuhan.